Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3 bawa kemenyan. Duduk santai di atas kursi. Mari tingkatkan ketakwaan sambil dengar talk show religi. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah masih dapat bertemu lagi dengan talk show cabang dinas pendidikan wilayah 5. Sampai jumpa lagi di hari ini. Di tahun kemarin bukan talk show tapi podcast. Kali ini berbeda, yaitu talk show. Dalam hari ini kita bersama dengan para narasumber yang baru, berbeda dengan tahun yang kemarin. Ada Bapak Basikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Arif Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Bagus Adiroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Sihono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bulan Ramadan ini kita semua diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, meningkatkan iman dan meningkatkan diri kepada Allah. Namun seringkali kita merasa kesulitan menjalani puasa dan ibadah dengan baik. Talkshow ini dengan tema Ramadan 1447 Hijriah, momentum transformasi terbaik, kami akan membahas tentang cara memperbaiki diri secara spiritual, emosional, dan sosial melalui peningkatan ibadah yang akan disampaikan oleh Bapak Basikun. Dilanjutkan dengan sesi yang kedua, pengalaman dari masing-masing narasumber. Dilanjutkan dengan sesi ketiga, target dari masing-masing narasumber terkait dengan tema Ramadan kali ini. Sesi berikutnya yaitu pesan bagi satuan pendidikan, dan sesi terakhir terkait dengan apresiasi bagi satuan pendidikan. Selanjutnya untuk narasumber yang pertama untuk sesi 1 kepada Bapak Basikun terkait dengan tema kali ini yaitu momentum transformasi terbaik. Monggo Bapak. Baik, terima kasih kesempatannya pada seluruh pendengar, pemirsa talk show Ramadan tahun ini. Yang pertama, bahwa puasa mari kita jadikan momentum untuk tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kalau Ramadan hanya menahan lapar dan dahaga, maka ini satu kerugian bagi kita, padahal tujuan akhirnya dari Ramadan adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini adalah transformasi atau proses perubahan dari yang tadinya Islam, iman, kemudian meningkat menjadi takwa. Nah, tentu yang sangat kita harapkan adalah ada peningkatan mulai dari spiritual, emosional, maupun sosial kita melalui puasa. Nah, di spiritual tentu mulai dari keteguhan hati kita untuk sama-sama meningkat amal ibadah kita. Momentum Ramadan harus kita manfaatkan dengan kemuliaan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan. Tentu ibadah kita harus meningkat, sholatnya semakin baik, sholat-sholat sunnah kita kerjakan, tahajudnya, tadarus Al-Qur'annya, dan berbagai ibadah yang lain. Tentu puasanya harus disempurnakan. Nah, yang kedua dari sisi emosional, karena kita memang di puasa ini juga diminta untuk mengendalikan emosi, dan emosi itu adalah perwujudan dari hawa nafsu kita. Yang orang-orang yang berhasil puasanya tentu nafsunya kita kendalikan sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang emosionalnya tinggi, tetapi tentu emosi yang ada pada diri kita harus kita kendalikan supaya tetap dalam kendali kita yang bisa menjadikan kita orang-orang yang bisa seimbang antara emosi dengan keinginan kita atau ego kita. Nah, yang selanjutnya tentu sosial. Ini momentum Ramadan kita dilatih untuk menjadi orang yang lapar, orang yang dahaga. Nah, orang yang lapar dan dahaga ini bisa menumbuhkan empati. Nah, setelah kita berempati, maka kita paling tidak bisa memberikan sesuatu yang
bermanfaat bagi orang lain yang tentu kalau kita puasa itu hanya menahan di antara waktu fajar sampai dengan terbenam matahari. Tetapi orang-orang yang membutuhkan tentu waktunya sangat panjang. Nah, tentu ini butuh jiwa sosial bagi kita orang-orang yang berpuasa, memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itulah yang kita harapkan dari puasa yang kita jalankan. Terima kasih Bapak Masikun. Yang selanjutnya sesi pengalaman dari masing-masing narasumber, dari Bapak Masikun, dari Pak Arif, dari Pak Bagus dan Pak Siono terkait dengan puasa yang dijalankan sebelum di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Sekedar informasi, ini di tahun 2026 ini Bapak Basikun, Bapak Arif dan Bapak Bagus ini baru bergabung di Cabdi 5. Sedangkan Bapak Siho ini sudah bergabung dulu sebelum di tahun 2026. Berarti kan banyak sekali pengalaman terkait dengan bagaimana sih suasana puasa Ramadan sebelum di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Mungkin yang pertama dari Bapak Basikun, waktu di Kebumen ya, puasanya di Satuan Pendidikan sih Pak J, dulu di SMK Negeri 1 Alien kan ya. Takut salah menyebut. J, mungkin seperti apa J pengalamannya di SMK Alien? Baik, ini memang sebelum saya menjadi kepala cabang Dinas Pendidikan, profesi saya adalah kepala sekolah. Yang kepala sekolah, tugas terakhir saya itu di SMK Negeri 1 Alian, Kabupaten Kebumen, yang orang-orang banyak menyebutnya Alien. Nah, iya itu. Ini tapi yang betul Alian. Ya. Nah, di Alian memang dari sisi geografis, dari sisi cuaca itu berbeda dengan di cabang dinas wilayah 5 yang kebetulan saya tinggal di Boyolali. Ya, Boyolali dingin dan di Kebumen itu panas. Di puasa di sana juga perjuangannya lebih keras karena harus menaklukkan rasa lapar, rasa dahaga yang lebih karena cuacanya panas ya. Nah, saya kemarin di SMK banyak kegiatan selama Ramadan yang kita ajak untuk siswa, guru, tenaga kependidikan. Ini ada kegiatan-kegiatan yang pagi itu ada kultum pagi. Oh, juga ya, kultum pagi. Kemudian siang setelah duhur itu ada kultum setelah sholat duhur itu selalu kita jalankan. Kemudian anak-anak juga kita ajak untuk latihan berceramah itu di jam-jam sebelum dan setelah istirahat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi melatih anak-anak muda ini juga bisa menjadi pendai yang terlatih melalui kelas-kelas. Nah, kemudian anak-anak kita ajak juga untuk mengumpulkan zakat fitrah, kemudian ada kegiatan tarawih bersama, buka bersama. Ini sesuatu yang sangat ternyata bagi mereka anak-anak itu senang sekali. Dinanti-nanti. Iya, dinanti-nanti. Jadi monggo ini kepada teman-teman kepala sekolah di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, mudah-mudahan momentum Ramadan ini juga hidup untuk kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, jiwa sosial itu dibangun, kemudian karakter ini juga bisa dibangun melalui amalia Ramadan. Jadi itu mungkin pengalaman saya kemarin di sekolah. Nah, sekarang ini saya di cabang dinas tentu ajakan saya kepada teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas untuk bisa sama-sama membawa situasi Ramadan ini situasi yang religius yang bisa membawa perubahan bagi generasi kita sehingga sesuai dengan tema kita itu momentum Ramadan menjadi transformasi terbaik. Mudah-mudahan begitu ya. Terima kasih Bapak Basikun. Mungkin ini menjadi inspiratif bagi Bapak Ibu kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru serta adik-adik semua yang menonton ya atau menyaksikan dari talk show kali ini. Ada kultum dari Kebumen, ada kultum sampai 2 kali. Lalu ada pelatihan untuk menjadi dai, pendakwah. Mungkin itu bisa diambil sisi positifnya. Sisi positifnya itu banyak sekali Pak. Mungkin bisa diterapkan di satuan pendidikan masing-masing, baik di SMA, SMK maupun SLB.
Selanjutnya kepada Bapak Arif Nugroho di Capdin 13 Kendal, itu pengalamannya seperti apa? Ini kan di tahun ini pengalaman yang baru di Capdin 5. Kalau di Capdin 13 itu kita juga pengen tahu seperti apa sih suasana puasa di Capdin 13. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi ini penugasan baru ya, sesuai dengan SOTK kemarin di pelantikan di 15 Januari 2026. Kami menyesuaikan di wilayah Boyolali untuk kantor cabang dinas, dan pertama-tama adalah penyesuaian dari pekerjaan dan iklim. Beda ya Pak ya? Sangat beda sekali. Karena saya di Capdin 13 itu kan Pantura ya. Ini saya manggilnya Ibu atau apa ini? Mbak dong. Di Adi. Dia muda. Jadi saya di Pantura Mbak. Jadi hampir sama seperti Pak Basikun nggih. Jadi di bulan Ramadan karena saya di kantor cabang dinas, kegiatan yang kita laksanakan di sana lebih utamanya ya pagi itu kita ada kultum, tapi kita melibatkan Bapak Ibu pengawas untuk memberikan materi kultum, baik kita bagi dari pagi sampai siang. Nanti ada agenda untuk kita melaksanakan bareng-bareng. Kalau biasanya kemarin itu juga ada lembur kan, itu kita bareng-bareng buka bersama, tapi nggak setiap minggu ya, paling ada momen-momen kalau pas lembur gitu aja. Tapi yang pasti kalau di sana sama Pak, iklimnya juga luar biasa karena Pantura. Mungkin kalau di sini nanti insya Allah adem nggih, karena curah hujan di sini itu tinggi sekali. Tapi yang pasti Bismillah aja, puasa ini tetap aman, kondusif, walaupun iklimnya kemarau hujan terus. Untuk kondisi ini tidak ada gempa kayak kemarin tuh Mbak. Oh iya, ya ada Tetap gempa. kondusif lah lingkungannya, tidak ada bencana-bencana baik di wilayah Capdin 5 maupun wilayah Capdin lain. Gitu aja. Iklimnya hampir bedanya panas, di sini dingin. Oh, iya. Oke, terima kasih Bapak Arif Nugroho. Selanjutnya ke Bapak Bagus Adi Rosod dari Capdin 2 di Demak, Pak J. Ya, Demak Jepara. J, gimana Pak suasana puasa di daerah Demak? Kita juga pengen tahu apakah hampir sama mirip dengan Pantura yang di Capdin 13, apa ada perbedaan sedikit atau tingkat kepanasannya juga berbeda? Ya, matur nuwun. Pengalaman kalau dari Pak Basikun, Pak Arif mungkin dari cuaca, suhu ya. Kalau suhu saya sama lah, Demak, Pantura. Tambahannya ini rop. Oh iya. Ya, jadi ada pengalaman yang menarik. Kalau tahun kemarin ketika bulan puasa itu saya harus berangkat ke kantor itu kira-kira jam 4 pagi sebelum sahur, karena kita harus terjun ke sekolah. Ada 2 sekolah kami yang banjir, jadi SMA Negeri 1 Karanganyar dan SMA Negeri 1 Sayung. Jadi kami harus turun di banjir karena itu ketinggiannya sudah sampai 1 meter masuk ke sekolah. Jadi selama bulan puasa tahun kemarin kami harus evakuasi dari seluruh peralatan sekolah, dan kami juga harus mengevakuasi teman-teman guru yang rumahnya sudah terendam air sampai 1 atap. Jadi selama sebulan itu kami bulan puasa itu lebih ke action ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan BPPMD, Badan Penanggulangan Bencana, baik dari Kabupaten Demak dan dari Kabupaten Kudus, turun langsung untuk melaksanakan evakuasi banjir. Anak-anak yang di sana yang saya salut, teman-teman siswa itu semua langsung ke sekolah.
mereka berusaha membantu guru-gurunya yang rumahnya terendam. Jadi nggak cuma 1-2 guru yang terendam rumahnya, itu hampir 10-an rumah guru itu terendam. Kemudian anak-anak itu dengan ya inilah kekuatan medsos sekarang, mereka membuat video singkat tentang kehidupan gurunya yang terendam banjir, akhirnya menggerakkan teman-teman PMI yang di sana. Mekaten, Mbak. Ya, terima kasih. Berarti tantangan luar biasa nih di Sangat. tahun 2025 bagi Capdin 2 di Ya. Demak, baik untuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah serta siswa-siswanya terkait pendidikan, juga secara emosional, empati, Ya. terus sosialnya itu juga terkuras, tapi ya mudah-mudahan sangat. alhamdulillah itu berkah di Amin. Capdin Demak untuk satuan pendidikan. Amin. Selanjutnya kepada Bapak Siho, ini beliau masih stay di cabang dinas pendidikan wilayah 5. Pengalamannya seperti apa, bisa diceritakan? Apakah nanti ada pembaruan nanti di tahun 2026? Baik, terima kasih Mbak Indarti yang cantik ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh beliau, Bapak Basikun, Mas Arif, Mas Bagus ya, kondisi di Pantura itu dan Pantai Selatan itu bagaimana. Jadi kalau di sana mungkin panas ya, kalau di Boyolali Klaten itu relatif dingin ya, relatif dingin. Namun demikian kalau untuk kegiatan-kegiatan di Ramadan itu hampir 11-12 lah, 11-12 hampir sama sih. Kalau di Capdin 5 itu yang sudah berjalan kemarin ya, Senin sampai Kamis itu tiap pagi kultum, terus di Jumat itu juga sama, di siang hari itu kultum juga, dan hampir sama melibatkan dari Capdin dan pengawal. Di samping itu juga melibatkan guru-guru PAI Bapak, jadi guru-guru PAI di satuan pendidikan. Di samping itu mereka juga mengirim video podcast. Kalau sebelum saya di Capdin 5 itu malah ada Tarling ya, kalau tidak salah ada Tarling. Dan tentunya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang bagus, bulan yang suci. Jadi mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan seperti tadi sudah disinggung oleh Bapak Kacap. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Bagus bahwa di Demak pas saat beliau di Demak itu ada rob, terus banjir, dan di Capdin 5 sebelumnya tidak pernah terjadi. Baru tahun ini gempa ya, ada terdampak gempa di SMK Gantiwarno, terus kemudian di SMK Negeri 1 Trucuk dan Rotabaya. Dan harapannya nanti ke depan setelah ini juga gempa itu nggak terjadi lagi. Ini saatnya kita di bulan yang suci ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di cabang dinas pendidikan wilayah 5 khususnya semua satuan pendidikan dapat melaksanakan ibadah dengan baik tanpa ada gangguan bencana seperti itu. Nah, nanti mengenai kegiatan di bulan suci Ramadan ini kan ada beliau-beliau bertiga ini, kita nanti bisa koordinasi bareng biar nanti Janoko Limo itu program kegiatannya di Ramadan ini apa. Jadi nanti tentunya dengan beliau bertiga, kami jadi berempat nanti juga ada Sri Kandi di Janoko Limo. Nah, itu nanti saling berkolaborasi untuk mencapai momentum transformasi yang terbaik ya, seperti tema talkshow hari ini. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sio. Itu ya gambaran puasa di Capdin 5, juga di Capdin yang lain maupun di Satuan Pendidikan di SMK Kebumen. Yang selanjutnya sesi berikutnya itu target terkait tema momentum transformasi terbaik. Mungkin yang pertama untuk narsum kita ke Pak Arif Nugroho dulu, targetnya apa di tahun ini? Ya, terima kasih Mbak Indarti. Untuk target di bulan puasa ini kita lebih
kepada transformasi, targetnya transformasi diri seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Basikun. Jadi di Kasubag Tata Usaha atau lebih besarnya di tingkat layanannya, kita nanti transformasi diri dengan bekerja, beribadah menjadi lillah. Jadi kita tetap meningkatkan pelayanan yang terbaik dan tetap pelayanan publik kepada satuan pendidikan ini kita tetap sama. Kita mulai dari etos kerja, kedisiplinan dulu, integritas. Iya. Itu aja di selama bulan ibadah. Selanjutnya Bapak Basikun untuk targetnya. Baik, jadi kalau target pribadi tentu kita ingin lebih baik dari tahun Ya, sebelumnya. jelas. Ya, pasti. Mulai dari diri kita, kemudian emosional kita, termasuk sosialnya. Jadi Betul. kami sangat mengajak pada tim yang ada di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 beserta seluruh pengawas dan kepala sekolah yang ada di wilayah Cabang Dinas Wilayah 5, mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan dengan mengajak seluruh sumber daya yang ada untuk bergerak, memberikan pelayanan terbaik. Anak-anak mau punya cita-cita yang terbaik juga, luar biasa. Mudah-mudahan Ramadan bukan menjadi kendala, tapi Ramadan menjadi jalan yang bisa kita membuat lompatan-lompatan. Tidak menghalangi gitu ya, Iya, untuk ibadah kita. Jeh, terima kasih Pak Basikun. Dan selanjutnya Pak Bagus untuk targetnya. Target di bulan Ramadan tahun ini kebetulan kalau dari seksi SMA SLB itu mudahnya gini, mumpung ini di bulan suci Ramadan, teman-teman siswa SMA itu sebentar lagi menghadapi UTBK. Sudah saatnya ini mungkin memakai jalur langit kalau mereka mau keterima di PTN. Ini sangat bulan yang sangat baik, dimanfaatkan sebaik mungkin juga untuk memperbaiki adab kita ke orang tua, ke guru, dan juga sebagai bulan yang paling baik untuk mengembalikan mental pengabdian guru di sekolah. Kira-kira gitu yang akan saya pikir itu transformasi yang paling mudah lah bisa dilakukan untuk semua. Terima kasih Pak Bagus. Ya, betul sekali, upaya doa dan ibadah yang lain untuk mempersiapkan UTBK itu harus ditempuh di berbagai cara. Betul. Salah satunya itu juga dengan keluarga, jangan sampai lupa pada adik-adik yang menyaksikan juga atau masyarakat umum yang mengetahui atau menyaksikan talkshow ini bisa disebarluaskan kepada suatu yang hal baik atau ibadah yang baik. Selanjutnya Bapak Sigel untuk targetnya di tahun ini. Ya, terima kasih Mbak In. Jadi tentunya before and after-nya itu kelihatan jelas ya. Artinya selama ini misalkan perbuatan kita sebelumnya itu kurang bagus ya, lebih bagus lagi setelah Ramadan. Sebelumnya misalkan belajarnya terutama untuk yang siswa-siswi SMA, SMK maupun SLB belajarnya itu kurang maksimal, lebih dimaksimalkan. Karena dengan adanya bulan suci Ramadan ini tentunya anak-anak bisa lebih berkonsentrasi ya, dibarengi dengan tentunya doa ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan restu dari orang tua, terutama yang kelas 12 baik yang SMK maupun SMA. Ini saat yang tepat, jadi momen-momen ketika akhir tahun sekolah itu saatnya untuk belajar agar nanti setelah lulus itu hasilnya maksimal. Dan tentunya kalau yang anak-anak SMK tentunya dapat belajar maupun berwirausaha ya, berwirausaha. Jadi tentunya juga di saat-saat ini setelah itu kan nanti PKL ya, setelah itu kan akan bekerja. Di sini seperti tadi disampaikan oleh Pak Bagus ya, jalur langit ya, karena saat-saat yang tepat berdoa adalah di bulan Ramadan dan Allah akan mendengarkan itu dan insya Allah akan diijabahi. Begitu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Siho. Sesi selanjutnya
Ini terkait program Ramadan Pak di Cabdin 5 di tahun ini. Bisa spill sedikit Pak untuk programnya yang akan datang. Ini kan ditunggu-tunggu dari Satuan Pendidikan. Selain ada podcast, mungkin pengiriman video yang berupa podcast, film, atau tausiah atau yang lainnya. Mungkin ada program yang lain Pak, mungkin bisa diinformasikan ke Satuan Pendidikan. Baik, Bapak Ibu, kepala sekolah dan seluruh siswa di SMA, SMK, SLB, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Untuk tahun ini program yang sudah berjalan tahun lalu kita jalankan, jadi podcast dan sebagainya, pengiriman video tetap akan kita laksanakan. Nanti akan diupload di YouTube ya. Jadi mudah-mudahan bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian yang kedua ini saya mengajak pada ketua KKS, pengurus KKS. Insya Allah kita akan ya taraweh keliling, tapi nanti di Boyolali paling tidak sekali, nanti di Klaten sekali gitu ya. Jadi sendiri-sendiri. Iya, nanti kemudian di kantor cabang dinas sudah sendiri. Dan insya Allah nanti setelah Idul Fitri ya coba kita rencanakan untuk ada silaturahmi bersama ini bareng ya, sehingga nanti akan bisa ketemu di Ramadan sendiri berkabupaten nanti silaturahminya akhirnya bersama-sama di RMJ bisa kompak tetap di cabang dinas pendidikan ya 5. Itu ya untuk program dari yang terbaru dari Ramadan. Mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah siap-siap ya, nanti ada tarling ya Pak Nje, tarling di kabupaten masing-masing di Boyolali dan Klaten. Kita saksikan saja, mudah-mudahan bisa ditayangkan juga ya di YouTube Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Live ya, live. Ya, mudah-mudahan kita nantikan aja. Kita nantikan saja seperti apa nanti kolaborasinya dengan MKKS, SMA, SMK dan SLB secabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Semoga program Ramadan di tahun ini semakin meriah, semakin berkah, semakin membawa dampak positif bagi kita semuanya. Amin. Yang selanjutnya sesi terakhir Pak untuk apresiasi bagi Satuan Pendidikan yang telah mengirimkan video untuk acara Ramadan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Mungkin bisa disampaikan kepada Satuan Pendidikan yang mengirimkan. Baik, ini pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya ucapkan terima kasih atas berbagai partisipasi ya kegiatan Ramadan tahun ini. Baik yang mengirimkan video podcast maupun video kegiatan Ramadan di sekolah, kegiatan apapun dalam rangka peningkatan karakter dan religius di sekolah. Terima kasih dan mudah-mudahan ini merupakan gambaran bahwa di sekolah juga semarak amalia Ramadannya, maka anak-anak kita juga sama dengan tema yang kita munculkan di tahun ini akan bertransformasi. Jadi kalau mulai dari sekolah, cabang dinas semuanya bertransformasi, insya Allah akan tercipta masyarakat di cabang dinas pendidikan wilayah 5 yang bisa menjadi teladan ya bagi cabang dinas yang lainnya. Mungkin begitu ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Terima kasih, sesi dari awal sampai akhir ternyata sudah menutup pada acara hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Ramadan kali ini menjadi momen transformasi diri yang lebih baik. Mari kita bawa semangat kebaikan ini melalui bulan suci. Mohon maaf atas segala kekilafan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gelas air di atas nampan, minumnya nanti saat berbuka. Puasa bukan sekadar menahan, tapi sabar menjaga jiwa dan raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih Bapak semuanya.